Pecahan emas pertama kali ditemukan oleh peradaban manusia di sekitaran tahun 4000 sebelum Masehi. Awalnya di sekitar Spanyol wilayah tersebut, yaitu wilayah pada saat ini tentunya. Kemudian 3000 tahun sebelum Masehi diolah oleh tangan terampil bangsa Mesir. Karena keterbatasan jumlah emas yang indah bentuk serta warnanya, maka emas dijadikan logam mulia. Hingga di tahun 1000 sebelum Masehi di mana emas menjadi alat tukar setelah transaksi barter. Dan emas menjadi fungsi alat tukar yang terpercaya di semua bangsa. Emas sebagai alat tukar bertahan hingga 1500 tahun. Kemudian peradaban Tiongkok membuat emas yang besar dan berat digantikan dengan surat senilai yang bisa dipecah-pecah hingga pecahan kecil. Dan inilah pertama kali dunia mengenal uang kertas. Berlanjut ke Eropa di abad pertengahan, di bawah Knight Templar, koin emas, koin perak disimpan di kastodian untuk pilgrim peziarah ke Yerusalem diganti dengan surat berharga, di mana surat berharga tadi bisa ditukar koin di Yerusalem. Surat berharga tadi hanya dihargai oleh sesama Templar. Kalau dirampok di tengah jalan, surat berharga tadi tidak berlaku. Harta koin emas dan perak tetap aman. Itulah pertama kalinya dunia mengenal 3 sistem, yaitu penyimpanan koin nomor 1, kedua surat berharga, dan ketiga transferring system yang saat ini semua disebut dengan banking system. Lalu 500 tahun kemudian bank pertama di dunia lahir di wilayah Italia. Dan 100 tahun kemudian mata uang kertas pertama dengan sistem perbankan diperkenalkan di wilayah yang sekarang disebut Swedia. Disinilah timbul distorsi. Jumlah uang beredar ternyata tersering lebih banyak dari emas yang disimpan yang harusnya ada di kastodian atau di bank metal atau tempat simpanan cadangan metal berharganya. Sejak beberapa tahun ini timbullah keinginan banyak bangsa untuk kembali menggunakan emas sebagai alat tukar. Emas tidak mengenal inflasi. Emas nilainya stabil dan harga emas di seluruh dunia nilainya sama. Emas pecahan yang sulit dibagi secara fisik diganti dengan uang, akhirnya terpecahkan solusinya. Dengan sistem digital, emas Anda bisa dipecah-pecah hingga pecahan desimal terkecil. Sistem dinaran adalah ekosistem emas fisik. Untuk memindahkan fisiknya, Anda bisa dengan sistem digital. Sekali lagi kita ingatkan, yang digital adalah sistemnya. Emasnya ya emas, mau diambil fisiknya boleh, minimum 1 gram. Mau disimpan juga boleh. Mau diberi atau dikirim ke sesama akun dinaran juga boleh. Mau diambil fisiknya di kantor dinaran, silahkan. Mau dikirim ke seluruh Indonesia, bisa. Dinaran bermitra dengan Antam dan memiliki jaminan deposit lainnya lagi dengan perusahaan tambang emas milik salah satu pemilik dinaran, yaitu Bapak Gita Wirjawan. Sebuah perusahaan terbuka dengan cadangan emas mendekati 11 ton. Dengan sistem digital tersebut yang bisa memberikan emas kepada sesama akun dinaran, inilah sebuah disrupsi besar yang dilakukan oleh produk putra bangsa Indonesia untuk dunia, dimulai dari Indonesia. Selamat bergabung di Dinaran, selamat menabung, selamat memberi emas.